Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 SMA Islam As-Sakinah. Jangan lupa tadi pagi insya Allah kalian sudah melaksanakan sholat duha, kemudian mengikuti pelajaran pertama sama kedua sampai keempat, kemudian rehat. Baru hari ini jam 10 kita ada namanya mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, diistilahkan dengan PKN. Anak-anakku, untuk pertemuan di minggu pertama ini hampir sama dengan di sejarah Indonesia di Selasa kemarin. Bapak akan menjelaskan tentang materi-materi apa saja yang nantinya ada di semester ganjil maupun semester genap. Khusus kelas 12 antara semester ganjil sama kelas 12 sama semester genap itu jadi satu di semester ganjil. Tujuannya apa? Supaya nanti seandainya nanti tetap kalian menggunakan UNBK atau UNAS misalnya, nanti kalian sudah terfokus untuk belajar kembali dari mulai kelas 10 sampai dengan kelas 12, khusus kelas 12 ini. Anak-anakku, langsung saja. Nanti saya tidak memberikan tugas, tapi jangan lupa presensi atau absensi atau kehadiran kalian itu nanti diisi di bawahnya video ini ya. Di bawahnya video ini itu ada presensinya. Jadi ada kode masuknya. Kode masuknya jangan lupa SMASNA, SMASNA. S-nya kecil sampai dengan A-nya juga kecil. Kecil semua, ya, huruf kecil semua, bukan huruf kapital, ya. Anak-anakku, langsung saja. Di kelas 12 SMA ini PKN-nya materi yang pertama adalah lanjut. Yang pertama adalah tentang nilai-nilai Pancasila yang terkait dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, ya termasuk kita, kalian, bapak di sini, tetangga kalian, ayah ibu kalian dan seterusnya, itu termasuk warga negara. Pokoknya yang menginjakkan di Indonesia ini, menginjakkan kaki di Indonesia ini ya termasuk warga negara, ya, dalam berbangsa dan bernegara. Lah, maksudnya apa? Kita nanti menganalisis, jadi mencari bagaimana tentang kasusnya pelanggaran hak itu bagaimana, pengingkaran kewajiban sebagai kita warga negara itu bagaimana. Kita sudah punya hak dan kewajiban di negara, tapi ada pelanggaran dan pengingkaran bagi kita dalam hak dan kewajiban sebagai warga negara itu. Nah, itu. Nah, apa saja yang kita bahas nanti? Ya, ini ada sebagian saja maknanya. Jadi makna dari kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu apa sih? Maknanya, artinya. Kemudian substansinya, ini salah ya, ada S-nya sebenarnya. Substansinya dalam Pancasila. Nah, substansinya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban ini yang dihubungkan dengan Pancasila itu bagaimana? Substansi ya sama dengan, hampir sama dengan makna. Jadi arti sebenarnya itu kalau dihubungkan antara pelanggaran atau kewajiban dengan Pancasila itu bagaimana? Jadi Pancasila kan ada 5 sila. Ada 5 sila ya, ada 5 sila. Ya, dari sila 1 sampai dengan sila 5 itu dihubungkan dengan substansinya, dihubungkan dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ini. Nah, itu. Kemudian contoh-contoh kasus. Nah, contoh-contoh kasusnya bagaimana nanti kita sampaikan. Tidak hanya saya yang menyampaikan, tapi kalian nanti bisa yang mencari, namanya menganalisis. Berarti kalian mencari, memilah, memilih, kemudian mengurutkan, kemudian kalian bisa menafsirkan tentang tema ini, seperti itu. Kemudian ada penanganan. Lah, bagaimana caranya penanganan jika ada kasus pelanggaran hak
maupun kasus tentang pengingkaran kewajiban warga negara. Seperti saya misalnya, kewajiban saya sebagai warga negara harus ngapain? Nah, seperti itu. Ternyata ada masalah, saya melanggar, seperti itu. Nah, bagaimana cara penanganannya? Nanti ada solusinya. Nah, itu. Ini hubungannya dengan kita nanti tema kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Kita analisis. Kalian tahu pastinya ya analisis ya? Tuh, sudah saya jelaskan tadi. Lanjut. Yang kedua adalah tentang praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Apa maksudnya ini? Jadi dalam praktek perlindungan, melindungi, menegakkan hukum untuk menjamin keadilan. Itu nanti poin-poinnya itu yang tertera apa saja? Ada namanya hakikat. Jadi hakikat itu juga hampir sama dengan makna sebenarnya. Hakikat itu sebenarnya sama dengan makna sebenarnya. Kemudian bagaimana peran penjamin penegak hukum? Jadi para penegak hukum seperti kepolisian, kemudian koramil dan ramil dan sebagainya, itu bagaimana untuk menjaminnya? Bagaimana mereka menjamin hukum ini agar keadilan masyarakat dan kedamaian masyarakat itu terpenuhi di seluruh Indonesia, baik itu golongannya di Papua, di Jawa, di Kalimantan dan sebagainya, itu semuanya merata. Namanya praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, ternyata setelah meskipun pihak-pihak yang berwenang atau berwajib itu menjamin bahwa nanti ada keadilan dan kedamaian, ternyata banyak dinamikanya. Di daerah lain seperti ini, ternyata berbeda dengan di daerah lain juga seperti itu. Jadi ada dinamikanya. Nah, kita evaluasi dari situ, dari mulai hakikatnya bagaimana, makna sebenarnya itu bagaimana sih dalam praktek pelindungan dan penegakan hukum itu, kemudian perannya sebagai penegak hukum menjamin ya. Jadi penegak hukum itu berperan sebagai penjamin bahwa menjamin keadilan dan kedamaian itu bagaimana sih? Nah itu. Jadi kita evaluasi, namanya kita flashback. Kita menengok ke belakang. Baru nanti tentang dinamika. Nah, setelah penegak hukum menjamin, ternyata dinamikanya bagaimana? Nah, dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu sebelumnya itu bagaimana keadaannya itu. Lanjut. Yang selanjutnya adalah pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai tunggal ika. Jadi pengaruh dari kemajuan iptek itu nanti kita bisa mengidentifikasinya. Satu, kita bisa membangun sikap selektif kita pada kemajuan iptek saat ini yang terutama di negara kita. Kemudian kita bisa enggak dengan bingkai tunggal ika, maksudnya itu meskipun kita berbeda-beda tapi tetap satu, itu apakah bisa kita mengidentifikasinya? Kemudian dalam membangun sikap selektif kita sebagai pelajar, sebagai pemuda, dalam menghadapi kemajuan iptek saat ini bagaimana? Makanya kemarin pada pertemuan MPLS saya dikasih share oleh Bapak Ibtu Mukhlis bahwa dalam bela negara itu ternyata kekuatan yang paling berbahaya saat ini adalah kekuatan nirmiliter. Apa itu? Ya salah satunya iptek ini. Ya, salah satunya ilmu pengetahuan teknologi ini bisa mengobrak-ablikkan ketahanan negara kita. Apa maksudnya itu? Jadi ada namanya istilahnya nirmiliter. Ya. Atau istilahnya ada lagi namanya proxy war. Nah, proxy war itu apa? Jadi ada pihak ketiga yang adu domba, yang dulu itu pernah kalian mungkin di sejarah kelas 11 kalau tidak salah ya, kelas 11 semester ganjil itu
ada hubungannya dengan penjajahan Belanda. Ada namanya sistem divide tulisannya ya, et impera, divide et impera. Ya, itu apa? Yaitu politik pecah belah. Ini yang sangat berbahaya untuk Indonesia saat ini. Makanya anak-anakku, kalian harus bisa mengidentifikasi dan bagaimana cara membangun sikap selektif. Banyak media sosial yang hoax, media sosial apapun itu bohong dan sebagainya. Kalian harus selektif dalam bisa mengidentifikasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi ini, terutama tentang HP dan sebagainya itu. Jadi kita harus pandai-pandai untuk membangun sikap selektif itu. Kita identifikasi, ya, sama identifikasi itu kita cari, kemudian kita lihat, oh ternyata seperti ini, baru kita rangkum seperti itu. Kemudian ini yang terakhir kayaknya, tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan negara kesatuan RI. Apa itu maksudnya? Kalian tahu dinamika itu bagaimana, fluktuasi naik turunnya, keadaan labilnya antara persatuan dan kesatuan itu sebuah bangsa. Lah bagaimana upaya menjaga dan mempertahankannya? Nah, ini ada di sub dari tema ini adalah hakikatnya. Apa sih makna sebenarnya itu tentang persatuan dan kesatuan itu, seperti itu. Kemudian kita bisa melihat perkembangan dari masa ke masa, dari mungkin dari mulai kita dijajah, bukan dijajah ya, Hindu masuk Islam, Hindu masuk Indonesia, kemudian Islam masuk ke Indonesia, kemudian penjajah masuk Indonesia. Dengan adanya penjajah Belanda, Portugis, Spanyol dan seterusnya itu masuk ke Indonesia, ternyata kita pecah. Meskipun banyak yang melawan dari Jawa, Sumatera, ada yang namanya Diponegoro, ada namanya Imam Bonjol, ada yang namanya Patimura dan seterusnya, ya, dan seterusnya itu ternyata mereka tidak bersatu, hanya parsial daerah atau kedaerahan sifatnya. Nah, perkembangannya dari mana? Mungkin ini diawali dengan adanya Sumpah Pemuda dulu. Jadi golongan pemuda semuanya berkumpul, kemudian sepakat bahwa kita harus satu tanah air Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Akhirnya mereka sepakat, memperoleh kesepakatan bahwa adanya namanya Sumpah Pemuda pada tahun 1928 itu. Jadi perkembangannya mungkin mulai dari saat itu. Nanti dilihat aja di bukunya ya, dilihat di bukunya masing-masing. Tapi ini untuk pertemuan yang terakhir kayaknya dari semester ganjil itu. Sebenarnya ini semester genap cuman dirampingkan karena mintanya ibu atau ustazah dia sebagai kurikulum harus dirampingkan seperti itu. Anak-anakku, mungkin ini saya awali lagi ya. Saya awali lagi. Yang pertama tadi tentang nilai-nilai Pancasila yang terkait dengan kasus pelanggaran HAM. Ya. Praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan. Kemudian pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam Bingkai Tunggal Ika. Nah, kemudian evaluasi tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga. Nah, saya tadi di awal tidak menyebutkan tidak ada tugas dan sebagainya. Lah, alangkah lebih baiknya di pertemuan minggu depan kalian siapkan ini. Minimal tahu maknanya, ya. Tahu maknanya, tahu substansi dalam Pancasila yang berhubungan dengan pelanggaran dan pengingkaran kewajiban ini. Kemudian tahu contoh-contoh kasusnya. Minimal kalian googling, searching di Google atau cari di buku PKN, ada 3 ini, terserah kaliannya pilih yang mana, atau ada buku yang lain PKN terserah pilih yang mana. Kalian cari ini. Dan bagaimana cara penanganannya? Kalian cari semuanya ini. Cuman tugasnya bukan untuk hari ini. Untuk minggu depan saya tagih kalian ya, salah satu ya,
untuk minggu depan saya tagih tugas kalian ini minimal merangkum satu baris untuk mananya bagaimana, satu baris untuk substansi dalam Pancasila bagaimana, satu baris untuk contoh kasus maupun satu baris untuk penanganannya bagaimana. Mungkin itu saja. Kemudian yang terakhir tentang kontrak belajar kalian. Kontrak belajar kalian selama pelajaran PKN maupun sejarah Indonesia, kalian wajib mengisi presensi atau absensi di bawah video atau materi yang sedang dilaksanakan. Jadi nanti ada hubungannya ya. Saya share ada presensi dan absensinya di situ. Sebenarnya ada namanya pakai sistem Android. Langsung presensi di klik aja sudah ada presensi. Kemudian materi sejarah ada materinya. Kemudian materi PKN ada materinya. Pertemuan 1 sampai pertemuan selanjutnya itu ada semua. Cuman ini masih proses. Mohon maaf karena banyak tugas untuk saya di sekolah lain. Kemudian bila ada tagihan atau tugas, setidaknya batas maksimal pengerjaan kalian itu 1 jam setelah jadwal. Misalnya sekarang jam 10 sampai jam setengah 12 atau jam 10 sampai jam 12. Berarti otomatis kalian harus maksimal. Berarti nanti sampai jam 1 seperti itu. Seandainya pelajaran saya itu adalah jam 8 sampai jam setengah 10. Berarti otomatis batas maksimalnya setengah 11. Maksimal loh ya. Seperti itu. Kalau tugasnya hanya sekedar evaluasi aja. Tapi kalau tugasnya berbentuk terstruktur, portofolio dan sebagainya yang membutuhkan waktu lama, 1 minggu, 1 bulan, itu nanti saya sesuaikan dengan petunjuk yang akan saya sampaikan di materi online-nya nanti. Seperti itu. Kecuali yang ini ya. Kemudian tugas atau tagihan harus terpenuhi minimal 85% loh ya. 85%. Kalau misalnya kalian tidak bisa memenuhi misalnya 100%, alhamdulillah, luar biasa. 90% ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya minimal harus 80%, 85%. Karena nanti siswa dapat melihat hasil nilai rekapan sementara ya di materi itu, di materi online itu ada otomatis ya. Nanti akan terkumpul di rekapan Android-nya As-Sakinah itu. Nanti otomatis kalian akan bisa melihat sendiri. Kemudian karena sementara di sistem Android kalian masih belum selesai, khusus kelas 11-12, sebenarnya hari Rabu kemarin selesai, cuman ternyata banyak kegiatan yang harus saya lakukan. Jadinya insya Allah minggu depan fix program yang berbasis Android itu otomatis kalian nanti selama 1 semester, selama 1 tahun pun kalian bisa melihat pelajarannya apa saja sih. Kemudian saya bisa mengulang lagi atau enggak, itu akan terlihat di situ. Jadi penilaian hariannya bisa kita lihat lagi, materi-materi sebelumnya 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu itu bisa kita lihat. Itu enaknya kita menggunakan pakai sistem Android. Jadi mohon maaf untuk minggu ini saya pribadi sebagai IT di SMA As-Sakinah juga ya, jadi mohon maaf kalau belum bisa. Jadi kemarin hanya kelas 10 saja khusus MPLS. Itu. Akhirnya terima kasih anak-anakku, meskipun video ini kamu tonton 2 jam 3 jam lagi boleh, terserah. Pokoknya otomatis kalian misalnya mohon maaf kalau misalnya di daerah lain ternyata kalian WITA bukan WIB, maka 1 jam setelah ini kalian misalnya Jumatan dan sebagian silahkan kalian tinggalkan, tidak apa-apa. Saya tidak akan membebani tugas, tapi tugas ini hanya dibuat untuk minggu ke depan. Yang penting absen di bawahnya. Video ini ya, di video materi ini ada absensinya. Jangan lupa passwordnya, kodenya semasna, huruf kecil semua. Saya akhiri, saya Masudi sebagai guru PKN kelas 12. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Murni ini dari saya sendiri karena manusia tempatnya lupa ya. Kemudian kalau misalnya benar ya berarti karena ilmu pengetahuan yang dicanangkan sama pemerintah melalui buku ajar dari kurikulum. Itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di minggu berikutnya.